Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Khairul Rahma sebagai guru seni budaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari pelajaran seni budaya tentang seni musik, yaitu di bab 2. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat memperhatikan. Semoga apa yang kita perhatikan dapat menjadi ilmu buat kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hadis yang berkaitan tentang seni musik. Nah, di sini ada Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 157. Dalam masalah lagu atau nyanyian, ada dua pendapat di kalangan ulama. Masing-masing tentu berakar dari landasan kitab Al-Quran, hadis, dan petunjuk kaum ulama. Dua pendapat itu yakni mereka yang melarang musik dan yang membolehkan. Yang membolehkan lagu dan musik dengan landasan Al-Quran. Dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Ayat lain dalam Al-Maidah ayat 4 artinya mereka menanyakan kepada kamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik. Oke, kita lanjut ke materi kita yang sebelumnya udah kita bahas. Nah, sekarang kita akan lanjut ke teori selanjutnya, yaitu tentang bernyanyi dua suara atau lebih. Nah, di sini yang pertama yaitu vokal group. Bentuk bernyanyi dua suara bisa disebut vokal group. Umumnya, vokal group terdiri dari 3-12 orang dan bernyanyi lebih dari dua suara. Nah, di sini disebutkan bahwa vokal group itu umumnya dia terdiri dari 3-12 orang. Selanjutnya kita masuk ke dalam paduan suara. Hal yang dapat dilakukan dalam bernyanyi lebih dari satu suara adalah paduan suara. Umumnya, personal paduan suara lebih banyak dari vokal group. Nah, tadi kalau paduan suara itu 3-12, vokal group itu 3-12 orang, sekarang paduan suara itu 12-30 orang. Terdapat istilah-istilah yang biasa dipakai dalam vokal group, yaitu akapela dan musik. Nah, pengertian dari akapela adalah bentuk vokal group tanpa iringan musik, alat musik. Bentuk ini betul-betul menampilkan vokal secara utuh. Nah, jadi akapela di sini dia tuh menampilkan suara. Atau dia menampilkan suara aja tanpa musik. Jadi di sini alat musiknya itu ditirukan dengan suara. Nah, jadi itu akapela itu tadi. Kita menyanyi, kemudian alat musiknya itu ditirukan dengan suara. Sedangkan nasyid dapat dinyanyikan dengan atau tanpa alat musik. Musik mengandung makna Islami. Persamaan dan perbedaan dari nasyid dan akapela. Persamaan antara nasyid dan akapela adalah sama-sama mengandalkan vokal. Sedangkan perbedaan antara nasyid dan akapela, nasyid dapat diiringi alat musik, sedangkan akapela sama sekali tidak diiringi alat musik. Kemudian nasyid bernuansa Islami, akapela bersifat umum. Kita lanjut ke dalam pojok seni. Nah, di sini ada yang pertama yaitu sopran. Sopran yaitu suara tertinggi dalam klarifikasi vokal di dalam budaya klasik barat. Nah, selanjutnya itu ada bariton. Bariton yaitu jenis suara yang umum bagi pria dewasa antara suara bass dan suara tenor. Selanjutnya yaitu mezzosopran.
suara wanita yang lebih rendah dari sopran namun lebih tinggi dari kontralto. Kemudian ada alto, yaitu suara di antara suara tenor dan mezzo-sopran. Selanjutnya ada bass, yaitu jenis suara terendah penyanyi pria. Yang terakhir yaitu ada tenor, suara tinggi pada penyanyi pria. Nah, kita lanjut ke dalam berlatih vokal dua suara. Berlatih dalam vokal dua suara yaitu vokal group merupakan kumpulan beberapa penyanyi yang menyanyikan melodi dengan ketinggian sesuara berbeda-beda. Jadi di sini vokal group itu menyanyi dalam satu kelompok, tapi dalam menyanyinya itu ketinggian suaranya berbeda. Misalnya ada suara 1, suara 2, suara 3, dan suara lain. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis suara. Jenis-jenis suara yang tergabung dalam vokal group terdiri dari suara sopran, alto, tenor, dan bass. Jadi, sopran dan alto itu merupakan jenis suara wanita, sedangkan tenor dan bass merupakan jenis suara pria. Selanjutnya kita masuk ke dalam kerjasama. Apabila kamu akan berlatih vokal dua suara atau vokal group, diperlukan kerjasama yang baik antara teman atau kerjasama yang baik antara kelompok. Nah, kenapa seperti itu? Karena kerjasama tersebut dimasukkan agar dalam vokal group tidak saling menonjolkan. Hal ini dikarenakan vokal group lebih mementingkan harmonisasi antar suara penyanyi, kemudian kekompakan, saling menghargai, dan bertanggung jawab terhadap melodi lagu yang dinyanyikan. Jadi semua itu merupakan kunci sukses dalam bernyanyi dua suara atau vokal group. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tokoh. Nah, di sini tokoh yang komponis Jerman. Jadi dia Johann Sebastian Bach ini adalah seorang komponis Jerman. Lahir di Eisenach, Jerman. Nah, di sini saya menampilkan tokoh Johann Sebastian yang berasal dari Jerman. Jadi Johann Sebastian itu lahir pada tanggal 21 Maret 1685 dan meninggal tanggal 28 Juli 1750 pada usia 65 tahun. Nah, jadi Johann Sebastian Bach ini adalah seorang komponis Jerman. Ia mengubah musik untuk alat musik organ, harpsichord, clavichord, dan untuk orkestra. Ia telah mengubah lebih dari 1000 lagu. Set lagu Bach yang paling terkenal adalah Brandenburg Concertos dan lagu Gereja Mass in B minor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi seni tari. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya di pertemuan atau video pembelajaran selanjutnya. Nah, karena kita tadi telah membahas tentang seni musik, yaitu tentang vokal group, nasyid, akapela, dan sebagainya. Nah, untuk melatih apa yang kita dengarkan dan kita perhatikan tadi, mari sama-sama kita mengisi kuis tersebut. Nah, yang pertama yaitu tuliskan perbedaan antara nasyid dengan akapela. Yang kedua, berapakah biasanya personil dari vokal group? Kuis yang ketiga, pengertian dari suara mezzo-sopran adalah. Yang keempat, tuliskan persamaan antara nasyid dengan akapela. Yang kelima, tuliskan perbedaan antara suara tenor dengan suara bass.
Thanks for attention. Terima kasih karena sudah memperhatikan video berikut ini. Berlatih vokal dengan menggunakan piano. Perhatikan contoh berikut. Nah, jadi jika kita ingin tahu bagaimana cara berlatih vokal dengan menggunakan piano, nah bisa kita perhatikan video selanjutnya. Terima kasih karena sudah memperhatikan.
Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Semoga kita mendapatkan ilmunya. Jangan lupa untuk kerjain tugasnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.